Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore menjelang malam hari ini, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Kembali saya memberikan informasi. Geger di Kabupaten Tebo, 10 pondok pesantren gagal realisasikan RKB dari APBD 2024 Kabupaten Tebo. Dikbud tidak salah. Pondok pesantren harus bijak menyikapi dan legowo. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya bahwa di pemberitaan utama Kabupaten Tebo dalam sepekan ini mencuat kabar bahwa adanya pencoretan ataupun gagal tayang daripada proyek RKB yang akan diberikan atau digelontorkan untuk 10 pondok pesantren hari ini di Kabupaten Tebo yang menggunakan dana APBD Kabupaten Tebo 2024. Bahkan di grup-grup WhatsApp yang beredar juga banyak cerita, banyak pendapat-pendapat terkait gagalnya RKB yang akan diturunkan di 10 pondok pesantren di Kabupaten Tebo. Terkait ini, maka pada malam hari ini sengaja saya sedikit mengambil tema dan pendapat. Mudah-mudahan ini bisa mendinginkan suasana yang hari ini sedikit menjadi pergunjingan dan hangat dibicarakan di grup-grup WhatsApp, terutama ada yang pro dan ada yang kontra terkait gagalnya dan gagal tayangnya realisasi daripada RKB APBD Kabupaten Tebo 2024 di 10 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tebo. Banyak tudingan miring bahwa ketok palu artinya APBD 2024 adalah APBD murni. Seharusnya pemerintah Kabupaten Tebo tetap harus merealisasikan adanya bantuan untuk bangunan RKB di 10 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tebo. Sehingga kemudian muncul wacana tidak jadi tayang, maka geger apalagi orang-orang yang sudah berharap untuk bisa menerima bantuan lokal untuk kegiatan belajar mengajar daripada para santri yang ada di pondok pesantren tersebut. Tahun ini adalah tahun politik. Banyak yang menyayangkan terjadinya kegagalan ini. Ada akan berdampak terhadap politik Kabupaten Tebo. Ada yang menganggap biasa-biasa saja. Karena memang untuk anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tebo untuk pondok-pondok pesantren, dan itu adalah hak daripada bupati, kemudian melalui dinas terkait untuk mungkin menggeser daripada biaya ini untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terkait ini semuanya, maka banyak wacana yang mengarah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo. Maka pada malam hari ini sengaja saya sedikit memberikan masukan, siapa tahu bermanfaat untuk kita semuanya. Sehingga di dalam tahun politik dan bulan-bulan politik ini kita semuanya bisa menahan diri untuk tidak terpancing isu-isu negatif terhadap adanya wacana ataupun belum terlaksananya daripada pembangunan RKB di 10 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tebo. Fakta di lapangan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah itu menggunakan uang yang tidak sedikit tentunya. Kalau untuk Kabupaten Tebo 1, sekian triliun anggaran pendapatan belanja daerah. Maka untuk bupati dan dinas-dinas terkait tentu ada yang menjadikan prioritas utama, prioritas kedua, ataupun bisa ditunda terlebih dahulu, ataupun bisa ditunda untuk tahun yang akan datang. Inilah yang menjadikan sedikit menggeliat dan ramai sehingga tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Tebo, termasuk yang saya lihat di pemberitaan resmi, adanya Waka 2 DPRD Kabupaten Tebo juga ikut bicara, kemudian anggota DPR juga ikut bicara,
kemudian Ketua RMI Kabupaten Tebo juga ikut bicara. Maka pada hari ini selaku masyarakat saya juga ingin bicara dan memberikan masukan terhadap permasalahan ini. Dengan bantuan RKB untuk 10 pondok pesantren, tentunya bukan dana yang sedikit. Saya pastikan lebih dari 1 miliar. Karena kalau satu RKB saja di satu pondok pesantren, tentu sudah 1 miliar lebih. Apalagi di dalam pondok pesantren itu akan diberikan 2 atau 3 atau 1 daripada RKB. Tentunya ini akan mengucurkan dana hingga miliaran rupiah. Terkait ini, kebijakan Bupati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo tentunya melihat bahwa apakah ini benar-benar urgen untuk diberikan hari ini ataukah bisa ditunda untuk tahun depan. Kemungkinan bahwa pemerintah Kabupaten Tebo sendiri dari PJ Bupati Tebo Bapak Dr. Haji Faryal Adiputra melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo bisa melihat sisi lain. Kemungkinan memang untuk tahun ini belum terlalu urgen untuk diberikan. Tetapi saya yakin apabila ini sudah masuk ke dalam anggaran, di tahun-tahun berikutnya tentu akan dianggarkan. Banyak contoh yang terjadi pada waktu beberapa tahun yang lalu adanya tempat-tempat infrastruktur untuk membangun jalan. Akhirnya ada sesuatu di pemerintah Kabupaten Tebo dan pemerintah RI, misalnya adanya pandemi COVID-19 dan lainnya, maka kemudian ditunda dan pada tahun berikutnya tetap ini menjadi prioritas dan diutamakan. Perlu kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada malam hari ini, bahkan dikatakan adanya keputusan ketok palu untuk RKB di 10 pondok pesantren ini merupakan produk hukum. Tentunya produk hukum pun bisa disikapi dengan bijak, mengingat karena di dalam paripurna DPRD Kabupaten Tebo selain ada ketok palu anggaran murni, tentunya juga ada anggaran perubahan. Tentunya uang yang digelontorkan oleh pemerintah Kabupaten Tebo ada pertanggungjawabannya. Tidak mungkin 10 pondok pesantren gagal realisasikan RKB APBD 2024, kemudian uangnya akan hilang. Tentu pemerintah akan mengalokasikan ke tempat-tempat dan pos-pos yang mungkin dikatakan atau dipandang lebih perlu dan lebih urgen untuk masyarakat di Kabupaten Tebo. Tahun ini adalah tahun politik, artinya pemerintah bisa jadi lebih jeli dalam menyikapi ada hal-hal yang diduga nanti di belakangnya akan bermuatan politik dan ini dikhawatirkan, maka tentu menjadi hak pemerintah melalui bupati dan dinas terkait untuk mengalihkan anggaran ataupun lokasi realisasi daripada RKB APBD Tebo 2024 ke pos-pos yang lain yang bisa sedikit lebih ringan ataupun tidak ada nuansa politiknya. Terkait ini semuanya, maka pada malam hari ini terkait ramainya pemberitaan dari grup-grup WhatsApp yang memberikan berbagai macam komentar, itulah dinamika yang ada di Kabupaten Tebo. Kita hargai kecerdasan masyarakat dalam menyikapi sesuatu dan saran, kritik, dan yang lainnya tentu ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh pemerintah Kabupaten Tebo sendiri. Dan di ujung unggahan ini sedikit ingin saya sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa untuk anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Tebo yang jumlahnya hanya 1, sekian triliun ini, tentu pos-posnya ini sudah sepanjang tahun dilokasikan dan tahun ini juga sudah banyak pembangunan-pembangunan yang mulai ditayangkan oleh pemerintah Kabupaten Tebo. Terkait belum dan mungkin digagalkannya realisasi RKB untuk 10 pondok pesantren ini, maka saya selaku masyarakat berharap kepada para pengasuh pondok pesantren yang hari ini bisa jadi sudah ada wacana untuk bisa mendapatkan bantuan berupa RKB, dan hari ini sepertinya sudah ramai diberitakan akan gagal untuk tahun ini dan bisa jadi akan ditayangkan di tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Maka hendaknya dalam menyikapi ini para pengasuh pondok pesantren harus legowo dan
bisa mengambil hikmah dari semua ini, karena apapun yang kita dapat dan yang hilang pada hari ini, semuanya itu adalah terbaik buat kita. Kalau kita memiliki sebuah organisasi ataupun tempat untuk pendidikan anak-anak kita, bisa jadi ini terbaik untuk pondok pesantren yang kita asuh pada hari ini. Dan buat kawan-kawan semuanya, kita berharap semoga terkait ramainya pemberitaan ini itu tidak menjadikan Kabupaten Tebo menjadi lemah, tetapi menjadi kabupaten yang sangat kuat. Dan tentunya untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo tetap berjalan sesuai koridor, dan untuk pemerintah Kabupaten Tebo tetap semangat dalam membangun dan berbuat untuk masyarakat Kabupaten Tebo, dan untuk semua pihak bisa menahan diri, karena kita semuanya ada di tahun politik. Mari kita sukseskan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tebo, dan Gubernur Wakil Gubernur Kabupaten Provinsi Jambi maksud saya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, aman, dan tentunya kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Itu saja, selamat malam, sukses untuk negeri, salam.